Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa semuanya yang kami muliakan, hari ini kami berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di Hotel Grand Madinah, Grand Plaza Madinah Hotel di kota Madinah Al-Munawwarah. Menjelang sholat zuhur berjamaah ke Masjid Nabawi, kami berbagi ilmu dulu kepada para pemirsa semuanya. Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita disuruh membaca, disunahkan membaca suatu doa yang orang kita menamakan doa itu adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi para jemaah semuanya, kalau nak dapat doa-doa lain itu, baca ajalah doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa dinamakan itu doa sapu jagat? Karena itulah semua yang kita minta itu tergabung di situ. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Berilah kami bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Jadi semua permintaan-permintaan banyak yang kita minta itu terkumpul di dalam bahagia dunia dan bahagia akhirat. Makanya untuk memperoleh bahagia dunia, bahagia akhirat itu tentu ada proses, ada jalan. Nah, salah satu jalan yang harus kita tempuh untuk memperoleh bahagia dunia dan akhirat itu adalah amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Kita lihat sejarah bagaimana paman Nabi Abu Talib, begitu dia susah payah memelihara Nabi kita Muhammad SAW, tetapi dia tidak akan memperoleh bahagia akhirat. Karena apa? Karena dia tidak memiliki keimanan, tidak yakin, dia tidak percaya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang pertama untuk memperoleh bahagia dunia, bahagia akhirat itu diantaranya iman dan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah pekerjaan-pekerjaan yang seluruhnya kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amal-amal yang kita kerjakan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu. Kata dalam Al-Quran di dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada suatu kebaikan itu melainkan akan mendapat pula kebaikan. Hasilnya, balasannya juga dibalas oleh Allah. Dan itu terbukti di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Apa saja yang kita lakukan itu akan dapat nampak langsung balasnya. Keburukan pun juga begitu. Kalau kita melakukan keburukan juga akan diperlihatkan pula. Dilihatkan pula keburukan-keburukan itu dalam bentuk hukuman kepada diri kita. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai amal soleh yang kita kerjakan itu habis karena keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi amanu wa amilus solihat. Suatu hari pernah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Saya ya Rasul. Siapa yang mengantarkan jenazah pada hari ini ke kubur? Saya ya Rasul. Siapa yang bersedekah pada hari ini? Saya ya Rasul. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq itu
begitu dia berkeinginan besar untuk berlomba-lomba beramal. Padahal amal beliau itu kalau dibandingkan dengan kita, malu kita rasanya. Dia seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu wa amilus sholihat. Syarat yang pertama beriman dan beramal soleh. Jalan yang kedua untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat itu, di samping kita beriman dan beramal soleh, adalah harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin cari dunia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang cari akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mencari kedua-duanya juga dengan ilmu pengetahuan. Banyak orang sekarang beramal tuh tanpa ilmu, nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang saya pernah sampaikan dalam ceramah, heran dia nengok orang sholat subuhnya pakai sujud sajadah. Dia bercerita lah dekat orang banyak. Ini di kampung situ katanya kok 3 rakaat sholat subuhnya. Dicemehkan orang kampung itu. Sholat subuhnya kok 3 rakaat. Bukan 3 rakaat. Di situ dilaksanakan sujud sajadah. Nah, itulah makanya beramal itu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak akan dapat kita sa'id dunia dan akhir itu tidak dapat. Kalau kita tidak punya ilmu. Beramal ibadah itu tidak bisa dikarang-karang saja. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa yang kamu sendiri tidak paham tentang itu. Jadi jangan dibuat-buat saja. Harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah mengajak para sahabat untuk selalu hadir dalam majlis ilmu untuk bisa jamaah itu mengetahui apa-apa yang boleh dikerjakan, apa-apa yang tidak boleh dikerjakan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita analisa, kalau kita lihat perkembangan masyarakat kita, banyak sekali paham-paham masalah ilmu agama itu masih kurang. Jadi jangan kita merasa cukup. Setinggi apapun sekolah kita, jangan merasa cukup. Banyak ilmu-ilmu agama itu sendiri yang harus kita olah, yang harus kita pelajari. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ada orang yang sholat jenazahnya rukuk sujud dia Pak di satu kampung itu. Ya, rukuk dan sujud satu kampung itu. Dulu sudah pernah saya ceritakan. Ada orang yang di satu kampung itu sholat Jumatnya khutbah itu pakai bahasa Arab semuanya. Bahasa Arab semuanya. Sampai selesai bahasa Arab. Katanya Nabi sudah begitu. Bolehkah begitu? Boleh. Namun akan lebih baik bila kita menghadapi jemaah itu sendiri, haruslah jemaah itu paham apa yang kita sampaikan. Jadi syarat berikutnya mendapatkan kebahagiaan untuk surga dunia dan akhirat itu adalah memiliki ilmu pengetahuan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas. Roh ibadah itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia tidak diperintah kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang saya sampaikan pada para jemaah haji, calon jemaah haji. Jangan sampai marah pula nanti tidak dipanggil orang Pak Haji marah. Jangan, kita bukan cari titel ke sini. Kita bukan cari orang manggil haji silakan. Tapi kalau kita marah pula nama kita tidak dipanggil haji, itu namanya tidak ikhlas. Saya sudah sampaikan itu. Ada orang marah Pak.
Tahu nggak kamu banyak biayanya itu katanya. Untuk pergi haji itu puluhan juta, ratusan juta. Iya, kita itu adalah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih awal saya sampaikan, dipanggil orang haji ya silakan. Tapi nggak dipanggil orang Pak Haji, Ibu aja, jangan marah pula. Kenapa? Kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ajalah dulu pesan zuhur pada hari ini dari kota suci Madinah Al-Munawwarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.